Tim penyidik pidana kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menangkap mantan kepala desa inisial AR secara paksa. Sebelumnya AR telah memenuhi 3 kali panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Mantan kepala desa Bantar Gebang periode 2013-2019 ini diduga telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp781 juta serta pada tahun 2018 sebesar Rp550 juta dengan total kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar. Dan dalam hal ini Saudara Andi Rusdiana sebagai Kepala Desa Bantar Gebang pada saat periode 2013 dan 2000 sampai dengan 2019 diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Hingga saat ini Kejaksaan Negeri Sukabumi mengaku masih melakukan penyidikan dan pengembangan terhadap kasus ini. Sementara tersangka sendiri diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Andis Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang bendahara desa di Serang ditangkap polisi karena menggelapkan dana desa senilai Rp570 juta. Kasus terungkap setelah gaji perangkat desa tertunggak sejak Juni 2020 dan bantuan langsung tunai pandemi COVID-19 juga dikorupsi. Polisi menahan NH, bendahara Desa Kaduberum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, karena tindak pidana korupsi. Uang yang dikorupsi merupakan dana desa sebesar Rp570 juta yang merupakan bantuan pandemi COVID-19. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan bantuan langsung tunai COVID-19 justru dipakai untuk kepentingan pribadi, bermain saham. Pelaku mengaku nekat menggunakan dana desa karena terlilit utang hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah pembayaran gaji perangkat desa tak terbayarkan sejak Juni 2020 lalu. Diketahuinya itu pada saat pembayaran utang atau gaji dari para perangkat desa itu sudah tidak dibayarkan sejak Juni. Nah ini jadi pertanyaan, yang bersangkutan itu bendahara ini memang sudah mulai hilang jarak masuk. Jadi pada saat itu di print out, dicek, ternyata benar saldo kas dari dana desa tersebut sudah habis. Polisi telah menyita barang bukti dan menetapkan NH sebagai tersangka dan ditahan di Polres Serang Kota. Pelaku akan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Tipikor. Dari Serang, Banten, Mahisa Afriani, MyNews laporkan. Kepala Desa Tebat Pacur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara berinisial JA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa oleh penyidik Tipikor Polres Bengkulu Utara. Tersangka yang merupakan kepala desa aktif menyelewengkan anggaran dana desa mencapai Rp350 juta selama 2 tahun sejak 2017 hingga 2018. Kepada penyidik, sang oknum kepala desa itu mengakui anggaran dana desa yang dikorupsinya digunakan untuk keperluan pribadi. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan memberikan biaya pembangunan sarana fisik di desanya selama 2 tahun anggaran penggunaan dana desa tersebut. Temuan kerugian negara itu sesuai dengan hasil audit Inspektor Bengkulu Utara. Bersama CA, itu adalah yang bersangkutan adalah kepala desa yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi terhadap anggaran dana desa. Bahwa di situ ada kerugian negara sebesar kurang lebih 300 sekian juta. Dari kasus ini, polisi turut menyita sejumlah dokumen yang digunakan penyidik sebagai barang bukti tindak pidana korupsi. Kini, sang oknum kepala desa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal mencapai 20 tahun penjara. Gilang Cui Bisono, Kompulu. Bagaimana pendapat Anda mengenai kedua berita tersebut? Kedua kasus tersebut hanyalah contoh kecil dari sekian banyaknya masalah otonomi daerah yang ada.
Pastinya ada kecewaan dari kita sebagai rakyat, di mana seharusnya dengan otonomi daerah lebih memudahkan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Namun di sini kita sebagai rakyat juga tidak bisa begitu saja menyalahkan pemerintah, karena seharusnya kita sebagai rakyat juga harus bertindak untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Bagaimana mengurangi masalah-masalah dalam hal otonomi daerah? Sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan, di mana kita harus menanamkan kejujuran terhadap diri kita sendiri. Untuk kasus korupsi yang ada, hukuman yang sangat tegas sangat diperlukan agar semua pejabat merasa jerah dan tidak lagi melakukan korupsi. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan pengasingan para koruptor di pulau terpencil selama beberapa tahun. Dengan pengasingan di pulau terpencil, diharapkan mereka sadar akan hal yang mereka lakukan, dan untuk para pejabat yang lain akan sadar sehingga tidak melakukan korupsi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan, karena keterbukaan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah juga sangat diperlukan, agar tidak timbul suatu masalah. Dan yang terakhir, meningkatkan peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme agar daerah tersebut lebih mencintai negara Indonesia dengan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memupuk rasa nasionalisme di daerah tersebut.